Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini kita akan masuk ke case kedua yang menggunakan atau melibatkan zero dengan case canonical model. Maksudnya dengan zero di sini adalah suatu transfer function yang bagian numeratornya itu mempunyai zero. Jadi gak cuman konstanta doang, gitu maksudnya. Oke ya, kalau misalnya teman-teman mencari intuisi atau penjelasan sedikit tentang apa yang kita omongin sekarang, teman-teman bisa cek di video dari mulai video pertama sampai ke 5, biar teman-teman ngerti alurnya. Oke, langsung saja kita latihan ke bentuk soal lainnya. Misal, gue punya suatu transfer function yang terdiri dari bagian numerator dan denumerator, atau bisa kita katakan rasio perbandingan antara output per input yang bernilai S plus 2 per S kuadrat ditambah 7S ditambah 12. Oke, berapa atau bagaimana bentuk dari state space modelnya? Inti pertanyaannya seperti itu. Seperti yang kita tahu, di sini kita harus melakukan partisi atau pemecahan bagian untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Seperti yang kita tahu juga bahwa bentuk umum dari state space itu Y-nya sama dengan CX ditambah DU. D selalu 0, mayoritas, sehingga sisanya adalah konstanta dan bagian X. Maka dari itu, kita ketahui bentuk umumnya Y sama dengan, ini YS ya, YS sama dengan X1S plus X2S. Karena kita mengikuti fungsi dari transfer function ini, dia Y-nya itu dibagi U, maka kesemua-muanya X1 dan X2 itu dibagi U juga. Ini per US, ini per US, ini per US. Oke, sekarang kita cari hubungan antara X dot dan X1 supaya kita dapat mengetahui persamaan dari X dot sama dengan AX ditambah BU, supaya kita dapat matriks A, B, C, dan D. Oke ya, bagaimana untuk mengetahuinya? Langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah melakukan atau menggunakan pecahan parsial. Oke, untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, kita gunakan pecahan parsial, tapi bukan A dan B ini ya. Kalau ini A dan B huruf besar, yakni sebagai matriks. Oke, langsung aja di bawahnya gue lanjut. A per tambah B per. Bagian denumeratornya, teman-teman lakukan faktorisasi dari persamaan ini. Di video sebelumnya juga udah kita bahas dan kita dapatkan nilai A-nya itu S plus 3 bagian bawahnya, dan yang B-nya adalah S plus 4. Kalau teman-teman buktikan, hasilnya akan sama dengan S kuadrat ditambah 7S ditambah 12. Nah, dari sini, untuk mendapatkan nilai A, kita gunakan residu, di mana A itu sama dengan S plus 2 per S plus 4 saat S-nya itu sama dengan negatif 3. Mengapa bisa demikian? Teman-teman kalau misalnya perhatikan, misalnya gue tulis ulang di sini ya, S plus 2 per S kuadrat, biar lebih enak ke dalam bentuk faktorisasinya aja. S plus 3, S plus 4. Oke, dari sini, yang sebelah kanan sini abaikan. Kalau gue pindah ruaskan ini ke atas, maka S plus 3 dengan S plus 3 akan saling menghilangkan. Sisanya adalah S plus 2 per S plus 4. Sama kayak yang di bawah. Dan kita tinjau dengan bagian polnya, pembuat bagian denumerator menjadi 0. Oke, kayak gitu ya.
sama dengan di sini nilainya adalah min 3 plus 2 berarti min 1 per 1. Sehingga kita ketahui bahwa A itu adalah 1. Oke, lanjutnya nilai B sama dengan S plus 2 per S plus 3 saat S-nya sama dengan negatif 4. Kita dapat min 2 per min 1. Hasilnya adalah 2. Oke, setelahnya bagaimana? Setelahnya kita masukkan atau kita cari X1 dot. Itu seperti apa? Gue tandai di sini ya. Untuk mencari X1 dot, kita gunakan partisi yang pertama. X1S per US sama dengan nilai A-nya itu 1. Oh sorry, ini negatif 1 ya. Negatif 1 per berapa tadi? S plus 3. Kita kalikan silang, didapat S X1S plus 3X1 S sama dengan negatif US. Dari sini kita Laplace inverse kan menjadi X1 dot ditambah 3X1 sama dengan negatif U. X1 dot sama dengan negatif U, negatif 3X1. Selanjutnya, kita cari X2 dot dengan menggunakan partisi yang kedua. X2S per US sama dengan 2 per S plus 4. Kalikan silang, S X2S plus 4X2S sama dengan 2 US. Kita Laplace inverse kan menjadi X2 dot ditambah 4X2 sama dengan 2U. X2 dot sama dengan 2U negatif 4X2. Oke, kita telah berhasil menemukan nilai X1 dot dan X2 dot, dan nilai Y-nya itu adalah X1 plus X2. Maka, jika kita tuliskan dalam bentuk model state space-nya, akan didapat nilai X dot itu sama dengan X1 dot, X2 dot sama dengan nilai A-nya itu berarti negatif 3, X2-nya 0, oke, dan yang bawahnya itu 0, ini negatif 4, oke, untuk X1 dan X2 ditambah nilai B-nya itu yang menempel dengan U, ini min 1 dan bagian atasnya adalah 2, oke, terhadap U. Lalu untuk Y sama dengan X1-nya 1, X2-nya 1, X1, X2 ditambah Y nggak punya U ya, jadi kita tulis 0 dikalikan U. Oke, kita telah berhasil menemukan model state space dari persamaan transfer function canonical model yang memiliki 0, yang bernilai negatif 2. Oke ya, dari gua sekian. Di next video kita cek materinya dulu. Next video kita akan coba masuk ke case proper, yang mana bagian numerator dan denominatornya ordernya sama. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan sama apa yang ingin gue uploadkan setiap 2 hari sekali. Selama libur ini gue kayaknya sedikit gabut, jadi lebih baik gue share-share ilmu buat teman-teman semua deh.
Oke, sekali lagi kalau ada kritik dan saran bisa teman-teman isi kolom komentar, tapi usahakan yang membangun ya, supaya channel ini terus berkembang dan dapat terus membagi ilmu kepada teman-teman. Dari gue sekian, wassalamualaikum.